Kak Riri sama Surya boleh deh ke kamera. Senyum-senyum. Iya, kerekam Bang. Iya. Pertama ngeliat ke sini, terus senyum gitu. Oh, baik. Nah. Cilik-cilik aja, senyum-senyum, sama-sama. Oke, ready, standby. Ready, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat perempuan dan anak dimanapun kamu berada. Bertemu kembali di podcast Cipuan, cerita kita perempuan dan anak. Masuk ke episode kedua kali ini, kita akan membahas tentang forum anak. Telah hadir bersama kita di sini ada Riri Anjeli dan Surya. Halo Riri. Halo Kak Dinda. Halo Surya. Halo Kak Dinda. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Surya gimana kabarnya? Alhamdulillah jaya. Kabar Kak Dinda sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Nah, kali ini kita kan bakal membahas nih tentang Forum Anak Kota Pekanbaru. Boleh tahu dong, apa sih sebenarnya Forum Anak Kota Pekanbaru itu? Dari Surya dulu mungkin sebagai ketua Forum Anak. Forum anak itu sebenarnya wadah partisipasi anak, karena anak itu sebenarnya banyak potensial yang bisa digali. Cuman forum anak ini ada untuk menampung potensi-potensi dari anak itu, gitu. Dan juga anak ini mempunyai kesempatan untuk menjadi jembatan antara anak dan pemerintah. Oke, untuk menampung potensi Ya. dan juga menampung partisipasi anak. Benar. Kalau versi Kak Riri sendiri gimana nih, Forum Anak? Sebenarnya versi Riri pribadi nggak jauh beda dari Surya. Forum Anak itu adalah wadah partisipasi anak untuk anak-anak yang berusia sebelum 18 tahun. Dan di sini Forum Anak sendiri dibina langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Jadi Forum Anak Kota Pekanbaru dibina langsung oleh ayah bunda serta kakak abang yang ada di dinas tersebut. Oke, keren banget nih. Ini kalau boleh tahu dari Surya dan Kak Riri posisinya di Forum Anak sebagai apa? Dan mungkin boleh sedikit jelaskan tugasnya apa aja. Boleh dari Kak Riri dulu. Oke, kalau di sini Riri sebagai koordinator fasilitator Kota Pekanbaru. Jadi ibaratnya di sini fasilitator itu sebagai kakaknya pengurus forum anak. Jadi kami tugasnya sebagai jembatan antara anak-anak ke ayah bunda yang ada di dinas tersebut, seperti itu. Oke, udah dari kakak Fasil, dari pengurus forum anaknya, Surya boleh dijelasin? Kebetulan Surya menempati posisi ketua di Forum Anak Kota Pekanbaru. Oke. Tugas dari ketua Forum Anak itu sebenarnya untuk menyatukan ya, karena kan namanya anak-anak ya pastinya banyak perbedaan, banyak tanggapan gitu. Jadi menyatukan semua orang itu tuh itu sih tugas Surya yang Surya rasa. Oke, itu untuk dari spesifiknya untuk dari posisi ketua di Forum Anak Kota Pekanbaru. Tapi kalau dari peran Forum Anaknya itu sendiri, boleh diceritain nggak apa peran dari Forum Anak itu? Dari Surya dulu. Peran Forum Anak itu yang terutama ada 2P Kak Din. 2P yang pertama itu apa itu 2P? Pelopor dan pelapor gitu. Oke. Karena tugas Forum Anak itu kan ibaratnya anti kekerasan perempuan dan anak gitu. Jadi pelopor itu tuh ibaratnya kita tuh menjadi role model gitu. Kalau pelapor ya otomatis karena kita juga menjadi jembatan bagi anak-anak dan pemerintah, otomatis kami juga punya komunikasi atau link lah bahasa kitanya gitu, komunikasi ke UPT PPA gitu. Jadi kita tuh bisa menjadi orang yang melaporkan dan kita bisa jadi orang yang melaporkan. Oke, tadi 2P pelopor dan pelapor itu dari versi pengurus. Kalau dari kakak koor Fasilnya apa nih peran di Forum Anaknya? Sebenarnya selain dari 2P yaitu pelopor dan pelapor, di setiap tahunnya Forum Anak Kota Pekanbaru sendiri mengadakan yaitu sidang perumusan suara anak Kota Pekanbaru. Di sini kami mengambil seluruh aspirasi forum anak-anak yang ada di Kota Pekanbaru. Nanti dalam satu agenda adanya sidang perumusan gitu. Jadi apapun permasalahan yang terkait anak di situ kami rangkumkan dari kata-katanya supaya nanti dalam Hari Anak Nasional kami bisa melaporkan ini nih aspirasi dari anak-anak Kota Pekanbaru seperti itu. Oke, perumusan suara anak itu diagendakan sekali dalam setahun. Itu kalau boleh tahu siapa aja yang berpartisipasi? Apakah Forum Anak saja, mungkin dari tingkat Kota Pekanbaru aja, atau mungkin anak-anak di luar Forum Anak bisa ikutan?
Kalau di luar Formanak itu biasanya dari SLB, terus juga kami pernah melibatkan lapas anak juga gitu. Oke. Jadi ada dari beberapa kalangan anak, terus juga perwakilan dari Formanak kecamatan pastinya, dan juga di situ yang sebagai membentuk yang pastinya Formanak Kota Pekanbaru bersama ayah dinas, bunda di dinas. Pembina dari Yes. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ya. Oke, tadi ini kan udah menyinggung sedikit tentang perumusan suara anak. Kita pengen tahu nih dari forum anak itu sendiri kan ada tingkatannya ya katanya. Nah Ya. itu boleh dijelasin nggak ke teman-teman di luar sana sobat perempuan dan anak, forum anak itu ada di berbagai tingkat apa aja nih? Mungkin dari ketuanya dulu, Surya. Kalau forum anak itu yang tingkat nasional itu di bawah naungan kementerian, itu ada FAN, Forum Anak Nasional. Forum anak nasional. Nah, di bawah itu yang cakupannya provinsi ada yang namanya Forum Anak Riau atau disingkat FAR. Nah, di bawah FAR ada lagi namanya FAN Koper, Forum Anak Kota Pekanbaru. Nah, Forum Anak Kota Pekanbaru menaungi 15 Forum Anak Kecamatan. Oke. Gitu. Jadi di bawah kecamatan ada lagi nama kelurahan. Oke, berarti dari nasional sampai ke kelurahan. terendah tadi Ya. tingkat kelurahan mungkin atau tingkat desa lah Ya. di beberapa wilayah. Oke, itu untuk masuk ke forum anak sendiri gimana? Mungkin sekalian kita menceritakan pengalaman pribadi dari Boleh. Kak Riri dan juga Surya, gimana nih awalnya untuk awal forum anak, apa motivasinya kok bisa masuk ke forum anak? Dulu awal bergabung di Forum Anak tahun 2019 akhir mau 2020 gitu Kak. Jadi awalnya ngelihat status WA-nya teman yang lain gitu yang udah bergabung dulu Oh, di iya, sudah Forum bergabung. Anak. Kebetulan Riri berasal dari Kecamatan Senapelan. Oh, sama dong. Dari Senapelan, halo, dada dulu, halo warga Senapelan. Di sini ada perwakilannya. Surya dari kecamatan mana? Bina Widya. Bina Widya, halo Bina Widya, dan kecamatan lainnya. Nanti kita undang ya selanjutnya. Boleh selanjutkan? Oke, jadi sebelumnya juga udah ada kakak kelas yang bergabung di Forum Anak Kota. Oke, gitu. siapa namanya tuh? Mana tahu menonton saat ini? Kak Zuhair. Halo Kak Anissa. Zair, terima kasih sudah membuat Riri Jadi sudah berada di motivasi. sini ya. Oke, Iya, terus? jadi kayak menurut diri kayak tertarik aja sih mengenai anak. Di sini kan pada saat itu dia masih awam banget ya mengenai apa itu forum anak gitu, tugasnya apa. Belum kenal sama Belum sekali. kenal. Di sini kan kita anak, tapi kita menjadi pengurus forum anak gitu, menjadi wadah untuk anak-anak seperti itu. Jadi akhirnya Riri bergabung di Forum Anak Kecamatan Senapelan. Setelah itu ada open recruitment Forum Anak Kota Pekanbaru pada tahun 2021. Oke. Nah, di situ ikut di Forum Anak Kota Pekanbaru sampailah di tahun ini start dari 2023 menjadi fasilitator Forum Anak Kota Pekanbaru. Wow, berarti udah total berapa tahun tuh di forum anak termasuk menjadi pengurus? Mungkin 4 sampai 5 tahunan kali ya. 4 sampai 5 tahun. Apa yang membuat masih tetap bertahan dan masih nyaman di forum anak ini, Kak Riri? Sebenarnya karena lingkungannya sih. Lingkungannya gimana tuh lingkungan? Menurut Ede lingkungan di forum anak tuh vibes-nya memang positif. Vibes-nya bisa dibilang ya. positif. Kalau Oke, bisa vibes-nya positif, apalagi tuh? Kebetulan waktu itu kan Riri bersekolahnya di salah satu SMA swasta gitu kan. Jadi di sekolah tersebut tuh banyak anak-anak atau teman-teman tuh yang dari daerah luar. Oh, Jadi kalau sekarang nih posisinya dia udah tamat, jadi udah nggak pernah jumpa mereka lagi, udah nggak ada teman Udah lagi. putus kontak Udah berarti. putus kontak. Jadi kenapa masih bergabung sampai saat ini di Forum Anak Kota Pekanbaru? Karena menurut Riri ini bisa jadi pengganti temannya Riri gitu. Oke. Terus juga teman tuh bakal silih berganti datangnya Betul. gitu, karena setiap pertemuan pasti ada perpisahan gitu Betul kan Kak sekali, Din. betul. Jadi kayak setiap 2 tahun sekali ada orang baru lagi gitu, dan mereka yang datang membawa dampak yang baru, dampak yang positif lagi buat diri gitu kan. Oke, tadi lingkungannya positif, terus juga pertemanannya sehat tadi ya, dan juga mungkin banyak dapat pengalaman baru di forum Yes, anak. betul banget. Kalau Surya nih, apa nih latar belakangnya kemarin kok bisa termotivasi gabung di forum anak? Nah, kebetulan sudah memang udah ada rencana waktu itu sekitar umur 13-an. 13 tahun? Ya, karena Kelas berapa itu? 3 SMP waktu itu. Oke, 3 SMP. Ya, Terus? kebetulan sudah sekolah di MTS Muhammadiyah 2 waktu itu. Waktu itu kebetulan ada sosialisasi dari Forum Anak Kota Pekanbaru. Nah, plot twist-nya salah satu orang yang ikut memberikan materi pada saat itu adalah Kak Riri. Wah, Kak Iya. Riri kebetulan yang ngasih Iya, sosialisasi. Kak Riri yang ngasih Oke. sosialisasinya waktu itu sama Bang Akbar. Berapa orang waktu itu? 3 orang kalau nggak salah. Tiga. Ada Kak Iya. Dina Ada juga. Kak Dina juga. Oh iya, ada Kak Dina juga. Berkumpul lagi di Iya, sini. berkumpul lagi di Pulang sini, Akbar. gitu. Terus apa yang buat? Terus waktu itu memang langsung kayak, kayaknya forum anak nih bisa jadi tempat yang pas untuk
menyampaikan aspirasi, menyampaikan minat bakat kita gitu kan. Terus coba daftar, alhamdulillah lolos waktu itu, ikut langsung ke Atenayan. Dulu waktu itu sempat kaget juga, ternyata sekretariat Formana itu sejauh itu waktu itu. Oh iya, karena Waktu pertama itu, kali ya? Iya, karena pertama kali. Waktu itu kan pertama kali kesana kan emang enggak juga kan, jadi kayak debu-debu yang masuk terasa shock juga gitu kan. Jadi ya tapi setelah sekian lama dijalani ya sudah terbiasa udah ya? terbiasa gitu. Nah ini katanya Surya ini udah banyak juga nih pengalamannya di organisasi. Boleh ceritain nggak di sekolah tuh udah pernah ikut organisasi apa kok bisa sampai terpilih menjadi ketua Formana Kota Pekanbaru? Nah kebetulan pertama kali pada saat sosialisasi dari Formana itu sudah menjabat sebagai ketua IPM. Nah, Apa itu PM? IPM itu kan ibaratnya OSIS-nya sekolah Muhammadiyah. Oh gitu, oke. Bisa. Jadi karena waktu itu undangannya ke organisasi Surya waktu itu, akhirnya Surya juga harus ikut kan dalam Benar. sosialisasi itu gitu. Jadi waktu dengar-dengar kayak oh ternyata Formana itu seru ya, kayak disupport gitu, disupport sama kakak fasilnya, disupport sama orang dinasnya gitu. Jadi kayak merasa kayak wih bisa lah nih jadi keluarga kedua gitu. Jadi akhirnya coba, nah kebetulan waktu itu lolos. Nah ada pula yang waktu itu namanya pendaftaran calon ketua. Akhirnya waktu itu menyiapkan diri untuk mendaftar, dan waktu itu terpilih alhamdulillah di musyawarah daerah tahun 2023 waktu itu. Oke, luar biasa. Berarti udah melewati banyak tahap, nggak hanya dari proses seleksi pengurus, tapi juga ikut pencalonan ketua ya. Ini dari periode dari tahun berapa ke tahun berapa nih sebagai ketua Formana Kota Pekanbaru Surya? 2023-2025 kan. 2023-2025. Berarti 2 tahun 2 tahun totalnya ya, ya. 2 tahun per Oke. periode. Kita udah bahas ini tentang motivasi atau yang apa sih yang membuat kalian bergabung di Forum Anak. Boleh diceritain dikit mungkin dari sekilas tentang Forum Anak itu sendiri, apakah sama seperti komunitas kayak di sekolah tadi ada OSIS atau mungkin organisasi anak lainnya, dan mungkin divisi-divisinya atau bagian-bagian dari Forum Anak itu sendiri dari Surya sebagai ketua? Kalau perbedaan ya pastinya ini gimana ya, sangat berbeda. Soalnya kan kayak anggota Formana itu kan terdiri dari sekian beberapa sekolah yang ada Betul. di Kota Pekanbaru kan. Jadi Betul. kayak kami itu menyatukan ide, menyatukan pendapat itu agak beda. Kenapa? Karena sehari-hari lingkungan sekolah kami itu berbeda. Iya, gitu. betul sekali. Jadi kayak menyatukan bersama-sama bareng di Formana itu ya itu challenge bagi kita semua gitu. Oke, tantangan tersendiri dari Forum Tantangan, Anak. ya itu tantangan karena kan kita kan nggak tahu orang itu gimana, latar belakang gimana. Jadi yang menyatukan itu tuh yang payah gitu. Oke. Terus juga untuk divisi Formana, Formana ini kan ada sekitar 30 sekian anggota. Oke. Nah jadi itu terdiri dari fasil, nah ada yang namanya pengurus. Nah kalau pengurus ini terdiri lagi dari 4 divisi. Oke, 4 divisi apa aja? 4 divisi, yang pertama divisi data dan dokumentasi. Tugasnya itu yang megang-megang kayak akun Instagram, akun TikTok Oke. gitu. Nah ada lagi yang namanya divisi hukum, event dan manajemen. Hukum, event, Dan dan manajemen. manajemen. Baru pertama kali dengar nih. Iya. Divisi organisasi anak ada hukum, event, dan manajemen. Apa aja tuh tugasnya? Nah, tugasnya kayak mengurus manajemen acara, Oke. mengurus manajemen kegiatan Oke, gitu. oke. Nah ada lagi namanya divisi kreatif, Divisi kreatif. Oke, seperti namanya, tugasnya memberikan ide-ide yang ide-ide. cemerlang gitu. Inovasi untuk Forum Anak inovasi sendiri. yang baru. Apa nih inovasi Forum Anak? Kita singgung sedikit yang sudah dikerjakan dari program kerja sebelumnya mungkin, atau mungkin yang direncanakan ke depannya dalam waktu dekat, ada nggak kira-kira? Nah karena kita sejalan dengan program pemerintah, Oke. nanti rencananya kita agak sedikit beriringan juga dengan Hari Anak Nasional. Oke. Itu kami ada ide untuk cek makan anak-anak TK gitu. Oh, Jadi dicek kami datang ke makannya. sekolah, Mhm. anak TK itu ibaratnya udah nyiapin bekal yang udah sesuai dengan standar 4 sehat 5 sempurna. Oh gitu. Gitu. Oke. Jadi nanti ada sedikit hal-hal yang akan kami lakukan terkait kegiatan itu. Berarti Terkait ke kesehatan anak Iya, di benar. usia dini di TK. kesehatan gizi gitu kan. Oke, itu tadi udah divisi kreatif. Ada satu lagi divisi apa Divisi itu? informasi itu lagi. Informasi. Nah, Oke. divisi informasi ini tugasnya kayak memegang podcast Cendana, Mhm. cerita dan senagora bersama anak. Jadi itu tugas dari divisi informasi. Gitu. Oke, itu kira-kira untuk bergabung ke divisi itu apakah harus punya bakat tertentu untuk bisa gabung ke sana, atau mungkin intinya udah berniat aja untuk gabung ke divisi itu, nanti siapapun yang nggak punya pengalaman bisa bergabung, atau ada syarat tertentu nggak? Karena kan kita bakalan bahas nih gimana cara teman-teman yang bersekolah dimanapun untuk daftar ke Forum Anak. Ya, jadi
untuk gabung ke divisi itu awalnya dipilih oleh ketua Formana Kota Pekanbaru. Nah, tapi gimana sih cara ketua Formana itu bisa tahu dia ini ahli di bidang mana, dia ahli di kegiatan ini gitu. Jadi waktu pertama kali pendaftaran itu teman-teman diminta isi kayak sebuah website atau link gitu. Itu nanti diisinya sama kayak pengalaman apa aja sih yang udah pernah dibuat, kayak kegiatan apa yang udah pernah dilakukan gitu. Jadi waktu si ketua itu melihat kayak oh dia pernah ada kegiatan ini, dia pernah mengikuti acara ini, nah dia tahu kayaknya ini cocok di divisi ini deh, dia cocok di divisi ini gitu. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman gitu. Jadi intinya siapa aja yang mau dan punya minat di bidang itu boleh aja mendaftar. Tapi nanti balik lagi kita bakal menyesuaikan di divisinya masing-masing. Nah, udah banyak nih cerita dari ketua kita. Sampai dianggurin kali ini, maaf ya kali ini karena terlalu asik nih. Dari kakak Fasil nih, boleh nggak cerita apa perannya tidak hanya di Formana itu sendiri, mungkin dari kepada anaknya itu sendiri di pengurus Formana Kota Pekanbaru sebagai kakak Fasil? Sebagai kakak Fasil sebenarnya nggak jauh lebih kayak kita di rumah sih ibaratnya gitu kan, sebagai orang yang tertua, sebagai kakak gitu, tempat untuk bertanya pastinya, tempat untuk memberikan saran kepada adik-adiknya. Jadi kalau misalnya mereka ingin membuat kegiatan gitu kan Kak, jadi kayak mereka minta dulu solusi sama kakak Fasil gitu. Meminta saran? Iya, meminta saran. Kak, menurut kakak gimana nih kalau buat kayak gini? Tapi kalau misalnya nanti kami kasih masukan, mungkin mereka bisa revisi supaya lebih baik lagi. Atau kalau misalnya mereka kami ACC gitu, oke boleh nih kita lanjutkan kegiatannya, tapi tetap harus koordinasi sama ayah bunda yang ada di dinas, seperti itu Kak. Intinya antara komunikasi anak dengan orang dewasa lah ya, sebagai penyebatan. Nah ini tadi kan kita udah bicara untuk persyaratan atau tahapan untuk menjadi pengurus Formana Kota Pekanbaru. Kalau dari Fasil apa syaratnya? Apakah harus jadi pengurus dulu atau bisa usianya udah di atas 18 tahun bisa gabung ke Fasil? Kalau untuk persyaratan sebagai fasilitator yang pastinya karena di sini kan posisinya kakak gitu. Nah, jadi mereka harus usianya itu dari 18 tahun, batasnya itu 24 tahun. 24 tahun, oke. Jadi masih ada kalau kita startnya dari 18 itu ada 2 periode bisa jadi fasilitator seperti itu. Nah, untuk persyaratan sih yang pastinya memang harus dari pengurus forum anak terlebih dahulu gitu. Karena kan di sini kita akan mengajarkan atau ibaratnya mensosialisasikan gitu tentang forum anak kepada adik-adik. Kalau kita di luar dari itu gimana kita mau ngasih tahu? Karena belum kenal kan belum kenal gitu. Nah, jadi memang harus dari pengurus forum anak dulu supaya nanti kalau misalnya kita sebagai fasilitator, kalau misalnya adik-adik bertanya, kita udah tahu nih solusi atau jawabannya seperti apa. Karena sudah ada pengalaman, sudah ada pengetahuan terkait forum anak. Jadi intinya kalau untuk teman-teman yang masih sekolah, masih di usia 18 tahun, bisa banget untuk gabung forum anak tadi dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan sampai tingkat kota. Nah kalau untuk Fasil sendiri, teman-teman yang usianya udah di 18 tahun mungkin belum bisa bergabung untuk sebagai Fasil, tapi untuk yang masih di sekolah bisa menjadi pengurus dan nanti melanjutkan sebagai kakak Fasil gitu. Nah ini kan kita udah bicara tentang kepengurusan ya jatuhnya untuk pengurus dan Fasil. Kalau untuk dari program kerja atau kegiatan agenda tahunan atau agenda rutin, kira-kira itu boleh diceritakan sedikit nggak dari pengalaman teman-teman kan yang udah cukup lama ya, apalagi Kak Ri dari Surya dulu mungkin yang udah pernah ikut kegiatan apa aja nih? Katanya kemarin dapat duta favorit loh, duta anak Riau favorit. Tepuk tangan dulu. Duta anak Riau favorit kita di sini. Boleh cerita sudah gimana pengalamannya selama di forum anak? Mungkin diulur ya dari tahun 2023 itu pertama kali ini pengalaman paling kayaknya nggak semua orang lah yang bisa merasakan ini gitu. Paling wah. Iya, paling wah menurut saya. Paling berkesan, tidak terlupakan. Ya, karena waktu itu saya menjadi pimpinan sidang di urusan suara anak. Itu kayak keren sih, kapan lagi kan anak kayak bisa, rasa-rasa sidang DPR gitu ya. Kayak itu mic-nya ada dimatiin nggak? Oh enggak, aman. Jadi apa aja tuh? Jadi ketika memimpin sidang itu kayak memang adrenalin tuh diuji gitu, kayak bener-bener nyata rasanya. Kayak nyata, tapi misalnya itu pun nggak main-main juga kan, misalnya itu nggak kayak asal ketok-ketok gitu kan, itu kan juga ada maknanya gitu. Betul. Itu sih kalau yang paling berkesan ya. Sidang perumusan suara anak. Sidang perumusan suara anak tahun 2023. Itu di mana tuh lokasinya? Di gedung
DPRD. Gedung DPR. Boleh ya Iya, ternyata? boleh. Oh, jadi sebagai forum anak diberikan kesempatan untuk duduk di kursi DPR untuk ikut perumusan suara anak. Berarti itu salah satu benefit untuk bergabung di forum anak itu sendiri ya. Itu kegiatan perumusan sidang suara anak. Apalagi kegiatan yang paling berkesan untuk dia, mungkin tidak hanya dari agendanya yang itu kan termasuk yang formal, mungkin dari momen-momen yang tidak terlupakan bersama teman-teman di forum anak kali. Ada agenda liburan atau agenda apa gitu? Kayaknya kalau itu lebih banyak sih Kak Din. Oh, iya. Lebih banyak Salah itu satu aja gitu Misalnya diceritain. kayak pulang sekolah gitu kan, Oke. bingung nih mau kemana, telepon kakak Fasil, telepon teman-teman kayak Kak di mana nih gitu, ayo Oh, ayo jadi ada ngumpul, teman iya, sekolah, ada pulang sekolah teman ya? gitu. Jadi Bener ya Kak Rini ya? Betul. Berapa kali ditelepon sama Surya? Sering Oh, sering. Hingga Saking ini ya, saking Saking akrabnya terikatnya. gitu. Oke. Mungkin berarti itu momen dalam kehidupan sehari-hari yang bikin kayak mana ya? Nempel banget di forum anak gitu ya Surya. Oke. Kalau dari Kak Diri gimana nih? Kan udah lama ya, udah sampai ke Fasil. Terus selama di forum anak, apa kegiatan yang paling Riri tidak bisa lupakan selama di forum anak? Dia kan bergabung di forum anak ini Kak Din pada saat COVID kebetulan. Oke. Pada tahun 2020 Rik pernah mengikuti musdanya tahun 2020 itu terakhir berkegiatan itu pertama dan terakhir pada saat itu. Oke. Jadi Di setelah- masa itu ya? Iya, setelah itu kan vakum nih Ya, karena kita sempat vakum lama. ya lumayan lah mungkin 2021 pun musdanya secara online. Secara online lewat Zoom ya? Iya lewat Zoom gitu. Terus juga Ririn tuh kebetulan pernah menjadi duta anak Kota Pekanbaru Masya tahun Allah. Ada duta anak 2021. lagi di sini teman-teman. Jadi ada kita di sini ada duta anak Rio favorit, ada duta anak Kota Pekanbaru tahun 2021. 2021. Oke. Gimana Dan gitu? itu nggak sekali coba langsung jadi gitu Kak Den. Oh, enggak. Sempat gagal berarti Sempat ya? gagal di pertamanya. Oke. Tapi hal yang buat Rini semangat untuk ikut ke tahun keduanya dikarenakan Rini ikut organisasi ini full supportnya dari orang tua. Oke. Dan Didukung penuh ya? penuh Penuh. gitu, penuh kali lah pokoknya. Jadi apapun kegiatan menurut orang tua Rini selagi itu positif ya kenapa enggak gitu. Pokoknya nyebut forum anak aja Forum boleh gitu. anak aja pokoknya terserah lah. Izin mah kemana? Forum Forum anak anak, gas. ah, Oke. Pokoknya udah langsung Gitu ya dijaga pakai gitu. kata kuncinya forum anak boleh ya? Forum anak, Oke. Terus juga setelah itu di tahun kedua Riri ikut baru jadi duta anak Kota Pekanbaru tahun 2021. Itu pengalaman berharga juga bagi Rika di Berkesan ya mendapatkan gelar duta Iya. anak itu ya. pastinya gitu. Terus juga dari tahun 2021 sampai saat ini kan udah banyak banget di kegiatan yang diikuti. Iya. Salah satunya seperti Surya sebagai di sidang suara anak Kota Pekanbaru. Ikut berpartisipasi. Ya, ikut berpartisipasi. Terus juga kami ada kunjungan ke lapas anak gitu. Oke, lapas Yang anak. kemudian pas sampai ke lapas anak tuh kayak vibes-nya sedih kali Kak Jen gitu. Gimana tuh? Gimana di lapas anak? Karena gimana sedihnya tuh kayak ya memang sih di saat anak-anak yang lain di luar bermain Banyak kesempatan. iya kesempatan yang lain pendidikan segala macam mereka harus mendekam Di sana ya, Iya, tidak melihat dunia luar secara bebas iya seperti betul kayak teman-teman. gitu. Terus juga Ri sempat nanya juga sama mereka banyak penyesalan yang mereka rasakan seperti itu Kak Dinda. Tapi ya apapun perbuatan yang kita lakukan kalau itu melanggar aturan di Badan negara hukum. kita yang melawan hukum pastinya itu kan pasti harus ada ganjarannya gitu kan Kak Din. Tapi mereka yang paling sedihnya sih karena mereka bilang rindu mama pastinya kan orang tua. Terus juga kami masih pengen sekolah Kak gitu, keluar dari sini kami masih pengen sekolah, pengen melanjutkan pendidikan seperti itu. Oke, berkesan banget di lapas anak. Gak semua orang loh boleh ke Iya, dalam nggak sana. semua Tapi lewat orang. forum anak bisa datang langsung ke lapas anak melihat teman-teman kita di sana yang mungkin ya untuk sementara belum bisa beraktivitas sebagaimana mestinya sesuai usianya, tapi alhamdulillah lewat forum anak bisa berinteraksi langsung ya dengan teman-teman, betul. ketemu teman-teman dari luar, dari berbagai sekolah. Terus juga agendanya kemarin apa aja tuh sama anak-anak di lapas? Kebetulan di tahun ini agendanya yang pertama kami kunjungan dulu Kak Din. Kunjungan melihat situasi seperti apa sih lapas anak gitu. Iya. Terus juga kami bertanya kegiatan apa yang boleh kami lakukan gitu. Terus juga kami minta nih
teman-teman di sana pinginnya apa gitu, Permohonannya apa. iya permohonannya apa, terus juga mereka kami pingin makan ini gitu, terus adalah beberapa yang memang diupayakan oleh ayah bunda untuk dibawa ke sana dan itu diperboleh gitu. Dan pada saat itu agenda besarnya menyambut Ramadan ya, bersama anak-anak lapas seperti itu. Jadi kegiatan kami itu ada games juga Kak Din, ada ceramah juga gitu, terus sekalian makan bersama sama anak-anak lapas seperti itu. Untuk mereka juga merasakan nuansa Ramadan bersama teman-temannya ya, karena kalau kita di rumah kan bisa ketemu teman-teman tarawehin bareng, kadang main petasan kayak gitu ya. Nah mungkin salah satunya sesuai dengan tugas dari forum anak tadi itu kan sebagai menampung wadah aspirasi anak tadi ya, karena di lapas anak mungkin mereka belum sepenuhnya mendapatkan pemenuhan hak mereka. Jadi lewat forum anak ini teman-teman juga bisa berkontribusi untuk sama-sama merangkul anak-anak terutama di Kota Pekanbaru. Nah tadi udah di lapas anak, mungkin tadi yang ada sempat disinggung di SLB itu kira-kira agendanya ngapain biasanya? Kalau biasanya sih kami tetap yang pertama sosialisasi mengenai forum anak, dan juga karena di SLB itu kan banyak anak-anak yang mempunyai latar belakang gitu kan Kak Dian. Jadi tuh kami punya nih pengurus forum anak tahun 2023-25 ini punya keahlian. Iya, ada anak yang memang dari kalangannya mereka gitu. Kami dari SLB sendiri ya? Iya, kami merekrut langsung gitu. Terus juga di sana kami sekalian belajar nih kayak bahasanya mereka gitu, bahasa isyarat. Jadi terus juga pada saat itu pernah pengurus forum anak yang pandai bahasa isyarat juga. Jadi bisa jadi jembatan komunikasinya antara kami dengan mereka gitu aja sih sama adik. Nah tadi udah bahas nih ya, forum anak juga melibatkan dari teman-teman di lapas anak dan juga SLB tadi. Boleh ceritain dikit nggak? Kalau di SLB itu kegiatannya apa aja? Kalau di SLB tuh pastinya kegiatan perdana kami tuh pertama kami tuh pastinya untuk sosialisasi dulu kan gitu. Jadi memperkenalkan forum anak Kota Pekanbaru bersama kalangan teman-teman yang punyai latar belakang beda gitu Kak. Tapi kami dari forum anak Kota Pekanbaru pengurusnya juga bisa yang ada bahasa isyarat gitu, yang bisa mereka mengerti gitu. Untuk komunikasi ke anak-anak SLB ya. Sebagai jembatan komunikasi antara mereka bersama kami gitu kan. Jadi ada yang bisa, terus juga teman-teman banyak sih dilibatkan dalam beberapa kegiatan seperti di lapas anak. Kami juga melibatkan teman-teman tersebut di sidang suara anak juga. Kami minta aspirasi atau pendapat dari teman-teman SLB seperti itu. Nah ini kabarnya untuk tahun ini bakalan ada open recruitment untuk forum anak Kota Pekanbaru. Jadi buat teman-teman yang mau daftar boleh dikasih tahu nggak informasinya, tahapannya apa aja, atau mungkin syarat dan ketentuan untuk bisa menjadi anggota forum anak Kota Pekanbaru itu apa dari Kak Dini? Ini tuh masih pembahasan perdananya aja sih Kak Dini. Eksklusif. Ini tuh langsung kami sampaikan ini perdana di podcast Cipuan. Jadi rencananya di bulan ini kami mau langsung buka open recruitment nih untuk teman-teman kepengurusan tahun 2025-2027 berarti ya. Nah, jadi untuk syarat sih pastinya yang belum berusia 18 tahun seperti masih itu kan. Usia anak ya, masih usia anak pastinya. Terus juga mereka berasal dari 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Berdomisili di Pekanbaru tentunya. Ya, pastinya berdomisili di Pekanbaru. Terus juga untuk tahapnya pasti ada administrasi berkas seperti itu, wawancara. Terus juga nanti kami ada kayak langsung ke mereka gitu satu persatu kayak nanya minat dan bakat mereka langsung ya, minat dan bakat mereka gimana. Terus juga nanti kami bakal tampilin gitu ini loh divisi-divisi yang ada di forum anak, perkenalan divisi gitu. Terus juga untuk yang perdananya pastinya teman-teman yang masih awam mengenai forum anak, kami juga ada sosialisasi. Biasanya kami bakal sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Sekolah mana aja yang bakal datangi? Tunggu selanjutnya. Pantengin terus ya di podcast Cipuan. Nah ini tadi kan udah bicara tadi untuk teman-teman yang belum tahu forum anak atau mungkin masih awam dari forum anak itu tadi ada sosialisasi ya. Jadi itu untuk agendanya apakah sebelum dari
seleksinya atau nanti setelah diseleksi bakalan dapat sosialisasinya? Sebelum pastinya Kak. Sebelumnya, Karena oke. di sini kita sebelum mereka masuk ke forum anak, kita harus memperkenalkan terlebih dahulu Iya, betul. apa itu forum anak Kota Pekanbaru, gimana kerjanya, apa tugasnya gitu, kemana aja sih dia berpartisipasi seperti itu. Terus juga nanti kami bakal milih sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru untuk bersosialisasi. Setelah itu nanti kami akan umumkan di Instagramnya Forum Anak Kota Pekanbaru, yaitu forumanak.pekanbaru. Nanti di sini ya bisa teman-teman tanya langsung ke adminnya ya, Forum Anak Pekanbaru. Betul banget. Oke, tadi kalau untuk dari jadwal tadi seleksinya kira-kira bulan berapa nih Kak Riri? Mungkin biar bisa teman-teman di rumah mempersiapkan untuk seleksi Forum Anak Kota Pekanbaru ini. Mungkin di awal tahun kali ya. Di awal Biar tahun, ada oke. vibes baru di awal tahun. Semangat 2020. baru Semangat ya. baru di tahun 2020. New me, new year, new me. Iya, gitu. oke. Jadi mungkin kalau opreknya paling lambat di akhir bulan ini, paling udah kita keluarkan oprek kurman. Tapi untuk seleksi pastinya kami harus ada prepare dulu nih. Iya, banyak persiapan Banyak ya. persiapan lah pokoknya. Menyeleksi anak-anak satu Pekanbaru berat juga ya. Juga gitu. Oke. Terus juga mungkin untuk seleksi di awal tahun. Di awal tahun. 2025 pasti. Jadi untuk informasinya bakalan keluar paling lama akhir tahun ini. Iya. Dan untuk jadwal seleksinya di awal tahun. Jadi yang paling aman sih itu follow akun Instagram Iya. Forum Anak Pekanbaru ya, dan Betul teman-teman bisa banget. dapat informasinya, hidupkan Jangan lupa. notifikasinya, follow Instagramnya, oke? Forum Anak dan Pekanbaru. Oke, nah sedikit untuk penutup kali dari Ketua Forum Anak Kota Pekanbaru dan terakhir ini ditutup oleh Kakak Fasil. Kira-kira apa harapan teman-teman untuk anak-anak di Kota Pekanbaru dan juga mungkin untuk pesan teman-teman seusia kalian di Kota Pekanbaru ini dalam pemenuhan hak anak tentunya? Dari Surya. Bagi Surya, simpel aja sih Kak, tetaplah jadi diri sendiri. Oke, just be Gitu. yourself. Iya, Just betul. Oke. Kalau dari Kak Riri? Intinya untuk Riri, untuk anak-anak yang ada di Kota Pekanbaru, kita sebagai anak tuh harus memposisikan diri kita bahwasannya kita anak gitu Oke. loh, gitu. Jadi kan bahwasannya nih banyak nih anak-anak yang mungkin udah merokok misalnya, terus juga udah ada yang bisa pakai narkoba kayak yang lainnya, penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti Betul. itu kan Din. Jadi fokuslah kita sebagai anak tuh yang terutama yang paling penting adalah pendidikan. Oke. Fokus untuk pendidikan, fokus untuk masa depan. Kayak supaya tahu nih setelah tamat sekolah kita nih arahnya mau kemana Mau gitu. jadi apa? Mau jadi apa. Terus juga buat teman-teman, kalau misalnya kalian lingkungannya kurang baik, dengan bergabungnya kalian di forum anak, kalian bisa merasakan vibes-nya positif menjadi anak-anak gitu. Buktinya udah bisa ada di podcast ini ya. Buktinya kami lah. Iya. Gitu ya. Oke. Berarti tadi pesan dari Surya dan Kak Riri yang pertama jadi diri sendiri, terus berlakulah sesuai usia. Kalau di saat usia anak ya bermain, ada waktu yang bermain, ada waktu yang belajar. Tapi jangan lupa ya kewajiban tadi ya untuk persiapan masa depan kalian, salah satunya bergabung di forum anak untuk bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tadi udah kita ceritakan. Oke, thank you Surya dan juga Kak Riri untuk pembahasan forum anak pada hari ini. Semoga untuk yang kita bahas pada hari ini bisa membuka wawasan lagi untuk teman-teman sobat perempuan dan anak di rumah ataupun dimanapun berada. Jangan lupa untuk tetap pantengin akun YouTube kita D3APM Kota Pekanbaru untuk bisa mendapatkan informasi podcast Cikuan Cerita Kita Perempuan dan Anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.